Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 kita akan mencoba membahas fungsi lookup. Fungsi lookup, fungsi pemanggilan. Oke, langsung saja kita membahas ke praktikumnya langsung ya. Nah, jadi fungsi lookup itu memanggil data. Nah, lookup itu yang sering digunakan ada dua. Yang pertama VLOOKUP, yang kedua HLOOKUP. VLOOKUP itu vertical lookup, sedangkan HLOOKUP adalah horizontal lookup. Nah, VLOOKUP memanggil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP memanggil data secara horizontal. Nah, VLOOKUP mempunyai 4 variabel ya. Formatnya sebagai berikut: VLOOKUP, lookup value, table array, call index number, range lookup. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke. Misalnya sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value merupakan kata kunci yang sama antara tabel bantu dengan tabel utama. Kemudian ada tabel array. Tabel array itu merupakan tabel bantunya. Nah, kemudian ada call index number. Call index number itu adalah kolom yang akan kita panggil, yaitu kolom berapa yang akan kita panggil, kolom ke berapa yang akan kita panggil ya. Nah, sedangkan nah, di sini ada range lookup. Ini bernilai boolean ya, true atau false. Ini jarang digunakan. Nah, kemudian ada juga HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP, hanya berbedanya adalah pada ini. Kalau VLOOKUP dia memanggil secara kolom, kalau HLOOKUP dia memanggil baris. Oke, silakan dibuat seperti ini ya. Jadi saya simulasikan lagi cara buat ini. Saya anggap sudah paham pembuatan ini. Nah, jika sudah, oke ya. Jika sudah, kita langsung menyelesaikan kasusnya. Gaji pokok diambil dari tabel bantu HLOOKUP dengan fungsi HLOOKUP ya. Oke, gaji pokok. Ini gaji pokok ya. Kita menggunakan HLOOKUP. Ini tabel bantu HLOOKUP. Ini tabel bantu VLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP. Nah, kemudian lookup value. Nah, pengertian daripada lookup value adalah kata kunci yang sama antara tabel utama dengan tabel bantu. Nah, coba diperhatikan. Pada tabel utama, ini tabel utama, ini tabel bantu, ini tabel bantu. Nah, ini tabel bantu HLOOKUP. Kita sekarang sedang berbicara HLOOKUP. Berarti kita perhatikan di tabel bantu HLOOKUP. Definisi lookup value: kata kunci yang sama antara tabel utama dengan tabel bantu. Nah, kira-kira di sini yang sama adalah golongan ya. Golongan adalah kode yang sama, kata kunci yang sama antara tabel bantu dengan tabel utama, antara tabel utama dengan tabel bantu. Nah, di sini ada golongan, di sini juga ada golongan, walaupun saya tidak menulis golongannya, tapi golongan itu ada ABCD ya, ABCD. Nah, yang menjadi lookup value adalah si golongannya. Klik pada di sini pada golongannya ya. Nah, jika sudah, maka koma. Kemudian tabel array. Nah, tabel array adalah tabel bantunya. Nah, yang mana tabel bantunya? Ini dia. Di blok semua tabelnya. Semua tabel bantu HLOOKUP di blok. Nah, setelah di blok, kemudian tekan koma lagi. Nah, kemudian di sini akan aktif adalah row index number.
Nah, row index number seperti yang saya bahas tadi, yaitu adalah baris ya, baris yang akan kita panggil. Nah, gaji pokok ya, soalnya adalah tentang gaji pokok. Pada tabel bantu, gaji pokok itu terletak pada baris keberapa? Baris pertama adalah golongan ya. Baris kedua adalah gaji pokok, dan baris ketiga adalah tunjangan. Nah, jadi kita di sini membuat dua. Kenapa dua? Karena dua pada baris kedua di tabel bantu lookup adalah gaji pokok sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini rumusnya belum lengkap ya, masih ada keliru. Ditarik aja ke bawah untuk melihat. Oke. Nah, NA itu kenapa NA? Dikarenakan tabel bantunya kita tidak mengunci. Oke. Klik dua kali di sini. Nah, tabel bantunya pas ya, dalam posisi yang pas. Nah, coba klik di sini dua kali. Nah, tabel bantunya sudah turun satu baris, sehingga dia keliru. Ini juga, ini sudah turun lagi satu baris lagi. Nah, ini juga sudah lebih turun lagi, sehingga data yang dipanggil adalah salah atau tidak ditemukan data yang dipanggil ya. Jadi cara memperbaikinya bagaimana? Cara kita perbaiki itu tabelnya itu kita kunci. Oke, saya ulangi dari sini. Ini sudah pas ya, lookup value-nya itu kata kunci yang sama. Kemudian tabel array-nya setelah kita blok, jangan lupa untuk menekan tombol F4 yang ada pada keyboard ya. Tekan sekali tombol F4 yang ada pada keyboard, sehingga D14 hingga G16 itu diawali dengan US dollar. Begini ya. USD, US14 hingga USG, US16. Perhatikan, cukup sekali. Jika ditekan dua kali maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini maksudnya dia akan mengunci pada barisnya. Kalau ditekan 3 kali, oke, ini ya. Nah, ini mengunci pada baris, sedangkan ini dia akan mengunci pada kolom. Nah, jadi perhatikan, jangan sampai keliru. Cukup sekali ditekan, atau perhatikan ini ya, mana tahu nanti kekeliruan, kasih fokus kepada sekali dua kalinya. Jadi perhatikan, diawali dengan US dollar D, US dollar 14 hingga US dollar G hingga US dollar 16. Ini terserah posisinya ya. Jadi nanti kalau tabel bantunya tidak di sini atau di tempat yang lain, maka dia akan menyesuaikan. Oke, jika sudah koma, kemudian pilih row index number-nya. Row index number yaitu data yang akan kita panggil. Nah, data gaji pokok itu pada tabel bantu berada pada baris kedua, sehingga kita memilih di sini untuk 2. Ya, maksud 2 itu adalah data yang kita panggil adalah data gaji pokok. Kemudian enter. Oke, jika sudah ya, coba tarik dengan fungsi rings. Nah, berhasil ya, tidak ada keliru. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke tunjangan. Cek lagi ke modul. Tunjangan diambil dari tabel bantu lookup dengan fungsi lookup dikali dengan gaji pokok. Oke, sama dengan lookup value. Nah, apa tadi lookup value? Lookup value adalah kata kunci yang sama antara tabel utama dengan tabel bantu. Nah, di sini kata kunci yang sama antara tabel utama dengan tabel bantu adalah golongan. Nah, pada kasus ini yang menjadi kata kuncinya adalah golongan, yang menjadi lookup value adalah golongan. Pada kasus-kasus yang lain nanti silakan disesuaikan untuk lookup value-nya. Lookup value-nya adalah golongan, kemudian koma, tabel array-nya masih sama ya, karena tunjangan berada pada tabel bantu lookup ini ya.
Nah, jika sudah diblok, jangan lupa untuk menekan F4 sebagai pengunci tabelnya. Cukup sekali ya. Nah, kemudian koma. Nah, row index number, baris yang akan kita panggil datanya. Nah, karena gaji kotor, tunjangan. Nah, tunjangan itu berada pada baris ketiga ya. Baris pertama adalah golongan, baris kedua adalah gaji pokok, baris ketiga adalah tunjangan. Nah, tunjangan berada pada baris ketiga, maka yang kita panggil adalah baris ketiga, yaitu 3. Kemudian tutup kurung. Jadi 3 ini adalah baris ketiga yang akan kita panggil. Nah, sesuai dengan ini tadi ya. Jika sudah, kemudian nah, kita balik ke ini, dikali dengan gaji pokok ya, bintang sebagai kali gaji pokok, kemudian enter. Nah, ini adalah tunjangannya ya. Tunjangan itu 1%, 1,15, 1,25, 1,35 dikali dengan gaji pokok. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gaji kotor. Nah, gaji kotor diambil dengan menjumlahkan gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Enter. Nah, ini gaji kotornya ya. Oke, sudah, nggak ada masalah. Kita masuk ke pembina. Ini sudah pernah saya bahas ya untuk penjumlahan ini di awal pertemuan ya, di awal pertemuan Excel. Kita lanjutkan ke pembina ya. Pembina diambil dari tabel bantu VLOOKUP dengan fungsi VLOOKUP. Kalau tadi adalah lookup, kalau sekarang adalah VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini juga variabelnya sama ya, ada lookup value, ada table array, ada call index number. Nah, kalau pada lookup dia tadi row index number, kalau pada VLOOKUP dia adalah call index number. Nah, lookup value nya sama ya, kata kuncinya yaitu golongan, kemudian koma, tabel array. Nah, tabel array daripada tabel bantu VLOOKUP di blok dari ini sampai kemari. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk menekan tombol F4. Itu berguna untuk mengunci tabelnya. Tekan F4 sekali sehingga terlihat US dollarnya begini. Nah, jika sudah, koma dan pilih call index number. Nah, pembina ini berada pada kolom keberapa? Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, pembina di sini berada pada kolom kedua. Maka di sini kita buat 2. Maksudnya adalah kita akan panggil data pada tabel bantu VLOOKUP pada kolom kedua. Enter. Jika sudah, kontrak ke bawah. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke pajak ya. Pajak diambil dari tabel bantu VLOOKUP dengan fungsi VLOOKUP. Ini ada kekurangan ya, dikali dengan gaji kotor. Ini ya, pajak diambil dari tabel bantu VLOOKUP dengan fungsi VLOOKUP dikali dengan gaji kotor, kurangan dalam modul ini. Oke, sama dengan VLOOKUP. Lookup value nya masih sama, golongan, kemudian tabel array, kita blok tabelnya, kemudian jangan lupa menekan F4 sebagai pengunci, kemudian koma. Nah, pajak ini berada pada kolom ketiga ya, kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Sekarang kita buat di sini 3. Kemudian tutup kurung, kemudian kali dengan gaji kotor, kemudian enter. Nah, ini pajak, kemudian tarik tanda. Oke, sudah muncul. Kemudian yang terakhir adalah total terima diambil dari pengurangan gaji kotor kurang pajak. Oke, ini mudah ya, tinggal sama dengan
lebih kotor dikurang dengan pajak, itulah total terima. Oke, kita sudah ditarik. Oke, simple ya. Nah, ini materi yang paling simple, terlihatnya simple tapi lumayan sulit, lumayan membingungkan. Oke, saya rasa udah habis ini materinya. Oke, ini hanya pembahasan dari teori tadi. Oke, nah kita langsung masuk ke tugas. Nah, perhatikan untuk tugasnya ini. Nah, pada minggu lalu itu kita sudah membahas fungsi gabungan if dengan fungsi text, ya, left right ini. Nah, pada tugas kali ini saya memberikan gabungan fungsi lookup dengan fungsi text. Merek didapatkan dari gabungan fungsi lookup dan left, ya. Jadi left ini menjadi lookup value-nya. Jadi left ini ambil 1 digit sebelah kiri sebagai kode, ya. Ambil 1 digit sebelah kiri sebagai kode. Nah, ini kodenya. Nah, ini ya, sebelah kiri 1, ini yang pertama. 1 digit sebelah kiri sebagai kode. Kemudian kodenya N, dia akan menampilkan Nokia mereknya. Gunakan fungsi VLOOKUP left. Begitu juga soal yang kedua, keterangan didapatkan dari gabungan fungsi HLOOKUP right. Ya, ini tabel HLOOKUP. Ya, jadi keterangan sama dengan HLOOKUP right, ambil 1 digit sebelah kanan sebagai kode. Nah, kalau tadi sebelah kiri, kalau sekarang sebelah kanan. Ya, C case K kredit. Maka di sini muncul nanti mereknya Nokia, Samsung, Oppo, Vivo, Motorola. Kalau di sini munculnya cash, kredit, cash, kredit. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini ya tugasnya ya. Nah, ini hasilnya yang udah saya buat rumusnya, tapi nggak saya tunjukkan rumusnya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga berhasil dan harus berhasil. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.